Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Prejoy Fasha dari Prodi Akuntansi dengan NIM 125251034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi selisih kurs pada PTKNU tahun 2024 serta analisis dari sisi perpajakan dan ketimpangan neraca yang terjadi akibat transaksi dalam mata uang asing. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Pada periode 1 November sampai 31 Desember 2024, PT KNU melakukan beberapa transaksi menggunakan mata uang asing yaitu USD. Karena nilai tukar mata uang bisa berubah-ubah, maka pada akhir periode perusahaan perlu melakukan revaluasi atau penyesuaian nilai kurs. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang tercatat di laporan keuangan sudah sesuai dengan nilai tukar terbaru. Dari hasil perhitungan yang dilakukan secara manual kemudian dibandingkan dengan sistem akuntansi yang digunakan perubahan yaitu manajer IO, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan antara perhitungan manual dan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi dan perhitungan selisih kurs yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai. Pada 31 Desember 2024, perusahaan melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat kerugian kurs yang belum direalisasikan atau yang disebut unrealized loss. Kerugian kurs yang tercatat sebesar 36,2 juta atau sekitar Rp36.200.000. Meskipun kerugian ini belum benar-benar terjadi secara kas, namun tetap perlu dicatat dalam laporan keuangan agar nilai aset dan kewajiban perusahaan mencerminkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode. Selanjutnya dilakukan analisis dari sisi perpajakan khususnya terkait dengan rugi kurs yang belum direalisasikan sebesar 36,2 juta. Dalam akuntansi, komersial rugi kurs tersebut dapat diakui sebagai belum pada periode berjalan. Namun dalam perpajakan, tidak semua beban yang diakui dalam laporan keuangan komersial dapat langsung dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan antara laba komersial dan laba fiskal. Berdasarkan data neraca perusahaan, diketahui bahwa aset falas berupa kas dalam USD memiliki nilai sekitar 30,9 juta atau sekitar 30 juta rupiah. Sedangkan utang falas kepada vendor Franklin Offshore tercatat sebesar 1,6 miliar. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah utang falas jauh lebih besar dibandingkan dengan aset falas yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, perusahaan memiliki net ekspor sekitar 1,58 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang cukup besar terhadap perubahan nilai tukar. Jika nilai tukar USD meningkat, maka nilai ulang perusahaan dalam rupiah juga akan ikut meningkat. Dari nilai analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Perhitungan selisih kurs antara perhitungan manual dan sistem tidak menunjukkan adanya perbedaan. 2. Perusahaan telah mencatat rugi kurs yang belum diselesaikan sebesar 36,2 juta melalui jurnal penyesuaian. 3. Perusahaan memiliki ketimpangan antara aset falas dan utang falas, di mana utang falas jauh lebih besar sehingga menimbulkan ekspor risiko kurs sekitar 1,58 miliar. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengelola risiko nilai tukar dengan baik agar dampak perusahaan kurs terhadap laporan keuangan dapat diminimalkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.